Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, berikut adalah video tentang webinar. Kali ini berjudul Mempersiapkan Psikologi Mahasiswa Menghadapi Metode Pembelajaran Daring di Era New Normal, bersama narasumber kita Ibu Rika Firazwageri, MPSI Psikolog. Langsung saja kita masuk. Oke, sambil menunggu, webinar Psikologi JKG Polkesin. Sekarang menunjukkan waktu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, atau pukul 11 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Sekarang kita terhubung. Semoga audionya jelas ya, suaranya. Kita isi presensi dulu. Kita dari Wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Dr. Haji Makola MKes. Yang kami hormati Ketua Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Ibu Haja Ida Rahmawati, SKM MPH. Yang kami hormati dosen dan psikolog pendidikan
program studi Psikologi UNAM, sekaligus narasumber Ibu Rika Firazwa Geri MPSI Psikolog yang kami hormati seluruh peserta webinar. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, welcome speech yang akan disampaikan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, Dr. Haji Mahkola MKes. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para unsur pimpinan di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, khususnya Ketua Jurusan Keperawatan Gigi beserta perangkatnya. Yang saya hormati Ibu Rika Firazwa Geri, MPSI Psikolog, sebagai narasumber dalam webinar hari ini. Yang kami banggakan seluruh peserta webinar pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberi kekuatan, kesehatan lahir dan batin sehingga dapat mengikuti acara webinar nasional ini dengan tema kesiapan mahasiswa menghadapi metode pembelajaran daring di era kondisi COVID-19 ini berdampak kepada semua sektor kehidupan, termasuk dunia pendidikan, yang sudah seharusnya penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi disesuaikan, namun tetap dapat menjamin kualitas dan kompetensi lulusan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini kita mulai memasuki tata kehidupan new normal. Dimaknai sebagai kehidupan baru, pola baru, sebagai institusi pendidikan, mari kita siapkan perubahan ini. Mempersiapkan pembelajaran tetap bisa berlangsung. Walaupun interaksi fisik menjadi terbatas. Dengan metode daring online merupakan pilihan banyak yang kita gunakan. Oleh karena itu, seminar ini diharapkan dapat memberi banyak masukan bagi peserta seminar, khususnya para mahasiswa. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dengan menyimak, berdialog, berdiskusi agar diperoleh wawasan pengetahuan yang luas dan keterampilan untuk mempersiapkan jaringan tanpa kendala atau suatu model yang ideal dalam pembelajaran, sehingga diharapkan terwujudnya mahasiswa yang senantiasa siap dalam pembelajaran daring, tercipta suasana belajar yang kondusif di era new normal. Berkaitan dengan tema tersebut, kami menghadirkan narasumber sebagai pembicara utama, yaitu Ibu Rika Firazwa Geri, MPSI Psikolog. Kepada Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dan berkenan untuk menjadi narasumber pada acara webinar hari ini, yang acaranya diselenggarakan oleh jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sampaikan selamat mengikuti acara webinar ini. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Semoga webinar ini yang kita ikuti hari ini sukses dan berjalan lancar. Amin. Siram air, padamkan api membakar. Selamatkan hutan di bawah lembah.
Selamat mengikuti webinar. Semoga pengetahuan bertambah. Amin. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar kesiapan mahasiswa mengikuti metode pembelajaran daring di era new normal saya buka. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu peserta webinar, acara telah dibuka oleh Bapak Dr. Haji Mahfud MKes, sehingga kita memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang merupakan pakar yang berpengalaman di bidangnya. Untuk memandu acara tersebut, kita undang moderator yaitu Ibu Emil Dasari SSIT MKes. Beliau adalah dosen jurusan keperawatan gigi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Selanjutnya, Ibu Emil Dasari SSIT MKes akan mengambil alih acara webinar nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta webinar di seluruh Indonesia. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu kegiatan inti webinar mempersiapkan psikologi mahasiswa menghadapi metode pembelajaran daring di era new normal. Seperti tema utama kegiatan kita pada hari ini, sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar dan menimba ilmu tentang bagaimana mahasiswa menyikapi new normal. Karena walau bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan ini merupakan situasi yang harus dikondisikan bagi mahasiswa. Dan kita layak bersyukur karena kita akan langsung menimba ilmu dari pakarnya, yaitu Ibu Rika Fira Lutfi, psikolog.
sekilas tentang Rika Vira Jodoh yang psikolog. Ada CV yang akan kami sampaikan tentang beliau. Rika merupakan dosen sekaligus pakar psikolog dari Universitas Madura. Itu beliau tepatnya berada di program studi psikologi Universitas Madura. Beliau juga merupakan narasumber dari berbagai seminar maupun talkshow yang ada di dunia pendidikan, khususnya Kalimantan Selatan. Sebelum saya mempersilahkan Ibu Rika untuk mulai mengangkat materi, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan kepada para peserta. Jadi di sini bisa kita lihat ya kurikulum vitae beliau. Beliau ini merupakan psikolog yang berpengalaman, sudah berpengalaman menjadi psikolog di Rumah Sakit RSUD Ratu Leha. Kemudian beliau juga merupakan psikolog pendidikan, asesor asesmen center psikolog Puspaga Kabupaten Banjar, sekretaris Psikologi Indonesia wilayah Kalsel, pengurus Yayasan Sosial Melati Anak Bangsa, dan menjadi pembicara di berbagai seminar pelatih. Dalam usia beliau yang masih terbilang masih muda, ini merupakan suatu capaian yang sangat luar biasa karena beliau memiliki pengalaman, baik itu pengalaman kerja, pengalaman organisasi maupun riwayat pendidikan yang sangat membanggakan yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan. Baiklah, sebelum kita mempersilakan Ibu Rika untuk memaparkan materi, jadi seperti yang sudah Anda ketahui bahwa berbagai cara yang dilakukan Indonesia untuk melawan pandemi COVID-19, edukasi dan ajakan untuk stay at home, work from home, social distancing dan physical distancing, serta penerapan PSBB hingga lockdown lokal oleh masyarakat mengenai kehidupan negara selama pandemi. Dan ini sudah kita rasakan selama beberapa bulan. Keadaan ini dilalui dengan banyaknya masalah yang menghambat penurunan laju infeksi COVID-19 di tanah air. Tidak bisa dipungkiri selama beberapa bulan ini, lebih usaha jarak physical distancing ini berdampak pada khususnya keuangan negara. Kondisi ekonomi yang terpuruk membuat pemerintah memutar otak merumuskan kebijakan yang sekiranya ideal bagi pemulihan ekonomi dan penekanan laju penularan. Hingga akhirnya beredar suatu statement bahwa kita harus hidup berdampingan, berdamai dengan COVID-19. Bahkan WHO juga sempat mendeklar bahwa virus ini kemungkinan tidak bisa benar-benar hilang dari dunia. Bagi mahasiswa, penerapan new normal bisa jadi angin segar atau sebaliknya bisa menjadi harapan yang menakutkan. Angin segar berarti bahwa mahasiswa yang selama ini tidak nyaman dengan perkuliahan online dapat kembali merasakan kehidupan kampus seperti biasa, walaupun harus mengikuti protokol kesehatan. Sedangkan new normal bisa menjadi harapan yang menakutkan sebab keinginan mereka untuk kembali ke kampus tidak didukung dengan kondisi lapangan. Faktanya, karena kondisi di lapangan membuat mereka takut dan mereka takut akan keselamatan diri sendiri karena data masih menunjukkan kasus positif terus meningkat. Karena itu, jurusan keperawatan di Poltekkes menyikapi dan melihat kondisi ini merupakan suatu upaya yang diberikan bagi mahasiswa agar secara psikologi mereka mampu menghadapi kondisi di mana mahasiswa harus dipaksa untuk hidup normal atau new normal life berdampingan dengan COVID-19. Mudah-mudahan materi yang akan dipaparkan tadi
dapat kita simak dengan baik, kita pelajari dengan seksama hingga mahasiswa dapat menerapkan di dalam kehidupan kampus yang harus normal. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Rita Virajogri, MPSI Psikolog, untuk dapat memaparkan materi yang akan disampaikan. Kemudian nanti ketika ada sesi tanya jawab, maka dipersilakan kepada para peserta untuk dapat mengajukan pertanyaan melalui link yang sudah kami share di chat Zoom, YouTube, dan di grup. Terima kasih. Ibu Rita, kami persilakan untuk dapat mulai memaparkan materi. Silakan, Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emilda. Salam. Izin Bapak Dr. Haji Mahapolah, izin berbicara. Di kesempatan ini saya terima kasih banyak kepada Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang sudah mempercayai saya untuk mengisi webinar kita hari ini. Mohon maaf untuk yang sharing PowerPoint-nya dari panitia apa dari saya, Ibu? Ibu Emilda, untuk PowerPoint-nya saya atau Ibu yang men-sharingkan? Saya tidak bisa mendengar suara Ibu. Karena saya tidak bisa men-sharingkan karena panitia sepertinya mengunci untuk tidak men-share. Oke, baik. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas di telinga peserta. Kemudian juga sudah di-sharingkan di depan mengenai PowerPoint yang akan saya sampaikan. Saya di sini hanya ingin berbagi sedikit saja, bukan menggurui, tapi hanya ingin bersama-sama berbagi mengenai bagaimana sih harusnya persiapan psikologis mahasiswa dalam menghadapi new normal. Baik, selanjutnya. Saya boleh dibantu untuk men-nextkan PowerPoint-nya. Ya, ini tadi sudah disampaikan. Tadi kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, mungkin perkenalkan dulu, nama saya Rika Virajogri. Kebetulan saya hari ini sedang bertugas sebagai dosen di program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian dan juga saya sedang diminta untuk menjadi dosen luar biasa di Poltekkes Kemenkes. Mungkin sudah tadi dijelaskan panjang lebar oleh Beda mengenai riwayat hidup saya. Dan mungkin yang terakhir ini saya menjadi relawan gugus tugas COVID-19 dari Kementerian Pemberdayaan Anak yang membantu untuk konseling kepada para tenaga kesehatan, kemudian
para masyarakat yang membutuhkan bantuan secara psikologis, namun secara online. Baik, selanjutnya saya memulai dengan ingin bertanya kepada semua bahwa bagaimana sih perasaan kita hari ini? Atau bagaimana perasaan kita ketika menghadapi COVID-19 ini yang seperti kita tahu bahwa kita sebelumnya tidak memprediksikan bahwa kondisi dan keadaan ini terjadi pada kita hari ini. Ya, boleh di next. Apakah merasa sedih? Apakah merasa bosan? Kemudian apakah kecewa? Apakah takut? Cemas? Dan lain-lain? Karena menurut saya wajar rasanya kalau kita merasakan beberapa emosi-emosi negatif. COVID-19 ini bukan perihal hal yang biasa dan bukan hal yang sederhana. Kita tahu bahwa jumlah kasus pasien yang terpapar COVID-19 itu relatif banyak. Kemudian kita tahu bahwa korban jiwa yang meninggal juga cukup banyak. Kemudian akhirnya menimbulkan kekhawatiran dalam diri kita, menimbulkan ketakutan bahwa takut ketemu orang, takut keluar rumah gitu. Kemudian belum lagi ada keadaan-keadaan yang menyertai hal tersebut. Misalnya, dengan kondisi COVID-19 ini akhirnya pembelajaran menjadi daring, kemudian yang tadinya bekerja di kantor, kemudian bekerja di rumah. Mereka yang suka jalan-jalan di luar, bagi mereka yang suka nongkrong di luar, kemudian diharuskan untuk berada di rumah, itu akan menimbulkan perasaan-perasaan negatif seperti bosan, kemudian kecewa kenapa harus berada pada kondisi seperti ini. Ya, itu mungkin perasaan yang kita alami saat ini, atau yang kita alami sebelum ini, gitu ya. Karena bagi saya, kita sudah melewati beberapa bulan dan ini sudah sepertinya orang-orang sudah pada terbiasa atau sudah mulai menyesuaikan diri. Baik, next. Seperti kita tahu bahwa sebenarnya diri manusia atau secara individu itu punya emosi. Ada emosi negatif dan ada emosi positif. Bukan berarti ketika kita punya emosi positif itu bagus, terlalu bagus, atau ketika kita punya negatif emotion itu jelek, enggak ya. Jadi apapun emosinya, kesedihan, depresi, kecemasan, ketakutan, itu adalah perasaan yang wajar gitu, yang harus kita terima. Kita nggak boleh juga mengabaikan bahwa kita punya sedih, nggak boleh gitu. Kalau kita sedih, akui bahwa kita sedih. Ketika kita stres, kita merasa tertekan, akui bahwa kita merasa stres atau tertekan, karena ini adalah perasaan yang wajar. Kapan menjadi tidak wajar? Kalau misalnya kesedihannya terus-menerus, ketakutannya terus-menerus. Kita sudah melewati hampir 3-4 bulan dalam kondisi seperti ini. Tapi ketika misalnya ketakutannya kenapa masih berlangsung sama? Kenapa masih durasi ketakutannya menjadi bertambah banyak gitu ya? Nah, itu artinya kita sudah harus mulai aware bahwa emosi negatif ini harus kita perbaiki, harus kita sembuhkan. Ya, next. Nah, ini adalah beberapa emosi. Saya membaginya menjadi 3 keadaan ketika kita normal. Maksudnya normal itu adalah ketika sebelum COVID-19 ada, kemudian kondisi ketika WFH atau school from home, dan kemudian kondisi new normal. Ada hal-hal yang sifatnya melibatkan emosi positif dan emosi negatif. Ya, kalau waktu kita kehidupan normal, kita bisa senang, bahagia, tenang gitu ya, nyaman, mau kemana-mana gampang, mau kuliah enak, ketika jadwal kuliah kita datang, ketika jadwal bekerja kita bekerja gitu. Emosi negatifnya ya kita sedih karena ada permasalahan sama temen, kita cemas karena nggak punya uang gitu, kita takut karena ada sesuatu yang menakutkan. Itu kita keadaan normal. Nah, kemudian kita beralih ketika COVID-19 mulai ada di Indonesia. Kemudian dan pemerintah menerapkan peraturan bahwa yang bekerja harus bekerja di rumah, yang sekolah harus sekolah di rumah. Kemudian emosi itu menjadi berganti.
ada emosi negatif dan ada emosi positif gitu ya. Bagi yang positif, ya kita akan merasa nyaman ketika di rumah, kita akan menjadi lebih intimate sama anggota keluarga karena yang tadinya kerja di luar itu sampai sore, sekarang dari 24 jam itu bersama keluarga, bisa sama anak, bisa sama suami gitu, bisa sama orang tua gitu, akan lebih nyaman gitu, akan lebih intim, akan lebih bisa sudah beradaptasi. Kemudian apa emosi negatifnya? Kemudian jenuh, bosan, kemudian cemas, jangan-jangan kalau aku keluar nanti aku kena nih. Gimana nanti kuliah skripsiku kayak gimana? Kemudian bagaimana nanti kerjaku? Bagaimana nanti perekonomian mungkin? Ya, jadi kecemasan dan lain-lain itu pasti ada. Nah, hari ini kita kembali lagi dihadapkan pada suatu situasi dan kondisi yang baru, atau pemerintah menyebutnya sebagai kenormalan baru, atau kita sebut sebagai new normal. Ya, yang tadinya kita sudah bosan di rumah saja. Sekarang pemerintah sudah mulai membuka pusat perbelanjaan, pemerintah sudah mulai menerapkan kerja tapi dengan sistem shift gitu ya. Nah, emosi positifnya ada harapan sana, optimis bahwa ya kita akan bisa kembali ke kehidupan yang normal gitu. Kemudian kita yang tadinya jenuh menjadi tidak jenuh. Kemudian kita mulai yang tadinya udah stres di rumah aja, ketika new normal itu udah boleh jalan-jalan gitu, tapi harus dengan protokol kesehatan ya. Nah itu bagi orang yang punya positif emosi. Tapi kalau ketika negatif, emosi negatifnya, rasa takut itu masih tetap ada gitu. Kemudian perasaan tidak aman itu menjadi juga menjadi merasa tambah tidak aman. Karena apa? Karena waktu ini kan ketidakpastian, yang disebut sebagai ketidakpastian. Orang akan menjadi cemas, orang akan menjadi was-was, dan dia sudah takut mengalami paparan pada COVID-19 seperti itu. Ini sebenarnya adalah gambaran emosi yang kita alami saat ini. Ya, kemudian next. Apa sih new normal? Kadang orang bertanya, apa sih new normal itu gitu. Nah, new normal itu adalah perubahan budaya masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Yang tadinya kita kalau keluar itu biasa aja, nggak usah pakai masker, nggak usah pakai cuci tangan, tetap bisa ngumpul-ngumpul, kongko-kongko sama teman-teman, bisa hahaha sama teman-teman. Nah sekarang new normal itu mengharuskan kita untuk melakukan perubahan pada pola perilaku, khususnya pada pola perilaku hidup sehat. Ya, aktivitas dan perilaku kita menjadi berubah. Ya tadi misalnya yang dari kuliah tatap muka bisa ngelihat dosennya secara langsung, bisa tanda tangan, bisa mencatat, bisa mendengarkan secara langsung. Sekarang misalnya perkuliahan menjadi sistem daring gitu, yang apa-apa harus online. Seperti kita hari ini yang biasanya seminar itu tatap muka, sekarang berubah menjadi webinar gitu ya. Artinya ini adalah sebuah kenormalan yang baru, suatu proses perubahan yang baru. Ya, next. Nah, ini saya sampaikan beberapa gambar untuk menjelaskan apakah normal baru itu new normal. New normal itu selalu pakai masker saat di luar rumah, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak. Saya lebih suka menyebutnya physical distancing daripada social distancing, karena physical distancing itu hanya jarak fisik kita saja, tapi kalau social distancing itu kita menjaraki kita secara sosial. Jadi kita lebih, kalau physical distancing kita hanya menjaga jarak, tapi kehidupan sosial kita masih tetap kita jalankan, ada handphone, ada online, ada WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tetap menjaga jarak di kantor, kemudian harus kemana-mana bawa hand sanitizer, bawa masker, kemudian bawa tisu basah, kemudian harus jaga jarak ketika belanja, ke sekolah, ke kantor, dan lain sebagainya. Nah, di pasar, kemudian kalau misalnya
misalnya sakit nggak usah ke kantor, kalau ketemu yang biasanya salaman, cium pipi kanan pipi kiri, ini sekarang say dari jauh aja, atau nggak usah salaman dulu, kemudian kalau udah sampai rumah langsung mandi. Kemudian kita harus lebih peduli dengan orang-orang yang beresiko, seperti orang-orang lanjut usia itu memiliki resiko yang lebih tinggi, dan kita harus peduli. Sebenarnya inti dari new normal itu adalah kita melindungi orang lain, dan orang lain pun melindungi diri kita. Seperti itu. Ya, next. Nah, ini saya sampaikan, ini disampaikan oleh Profesor Hamdi Muluk ketika webinar new normal di Fakultas Kedokteran Prodi Psikologi. Itu beliau menampilkan data-data bahwa apakah masyarakat Indonesia sudah siap, gitu ya. Ternyata masyarakat itu berdasarkan data ya sudah mulai tahu secara detail mengenai kebijakan physical distancing, kemudian sudah rajin mencuci tangan, kemudian sudah mulai menggunakan masker dan lain sebagainya. Nah, ini adalah indeks perilaku ketaatan pada subjek yang sudah disurvei. Dan ternyata katanya dari hasil indeks perilaku ketaatan itu, yang taat banget atau yang paling tidak taat itu adalah kelompok umur yang di bawah 20 tahun. Artinya apa? Berdasarkan dari gambar di atas diagram yang saya tampilkan bahwa ternyata perilaku ketaatan yang tidak lebih baik daripada kelompok umur yang lebih tua. Artinya remaja yang paling banyak melanggar ketaatan untuk berperilaku sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, siapa sih remaja? Ya kita yang mahasiswa gitu, yang usianya 11 sampai 21 tahun kira-kira itu adalah remaja gitu. Ya, ternyata ketaatan remaja itu lebih rendah dibandingkan dengan tahapan usia lainnya. Karena apa ya? Karena pada dasarnya remaja itu satu, lagi cari jati diri. Dua, remaja itu sangat suka bersosialisasi jika dibandingkan dengan usia perkembangan lainnya. Jadi, yang tadinya harus disuruh di rumah aja gitu, karena dia suka bersosialisasi, akhirnya dia mencuri-curi waktu. Apalagi di saat keadaan new normal seperti ini, rasa-rasanya yang paling banyak keluar rumah tanpa masker, tanpa mengikuti protokol kesehatan itu adalah remaja. Next. Nah, ini beberapa kasus yang saya ambil di Banjarbaru sih khususnya ya, karena domisili saya di Banjarbaru gitu. Ternyata di pasar itu banyak yang tidak protokol kesehatan, kemudian ternyata masih banyak balap liar di lapangan Murjani gitu, dan ternyata masih banyak remaja yang melakukan kenakalan-kenakalan remaja seperti mabuk, kemudian menggunakan narkoba. Kemudian ternyata katanya di berita ketika tahap new normal ini pengunjung Mall Banjarbaru itu meningkat 30%. Artinya apa? Artinya masyarakat dengan kejenuhan itu sudah mulai menghilangkan kejenuhannya dengan pergi beramai-ramai, berkumpul ke suatu tempat. Padahal sebenarnya dengan kehidupan new normal, kita harus tetap berada di rumah saja dan mengurangi untuk berkumpul di keramaian seperti itu. Dan ternyata yang dari hasil kasus-kasus yang terjadi itu memang pada usia remaja. Nah, yang sering ketangkap misalnya ketangkap polisi, kemudian yang balap liar itu pada usia apa? Usia remaja. Makanya sangat tepat sekali, terima kasih sekali kepada Poltekkes Kemenkes ini yang menyiapkan dengan tema webinar ini kepada remaja atau kepada mahasiswa khususnya, karena yang harus kita edukasi itu juga adalah mahasiswa. Ya, next. Nah, sebenarnya ini adalah tahapan menghadapi new normal. Yang pertama itu fase ketidakpastian, ya. Kemudian fase ketidakpastian itu adalah ketika kita berada pada, kita nggak tahu ini COVID-19 ini berakhir kapan,
gitu. Akhirnya perasaan kita menjadi berlebihan, cemasnya menjadi berlebihan. Orang akan menjadi cemas, orang menjadi bingung, saya kapan harus sekolah, saya kapan harus kuliah gitu ya. Nah kemudian masuk pada fase disrupsi gitu. Ketika kita udah berada pada fase ketidakpastian itu udah nyata gitu, kita mulai keadaannya itu menjadi tidak terkendali. Orang udah mulai panik itu di fase disrupsi itu gitu ya. Kita pernah dengar sebelum setelah COVID-19 itu kemudian muncul disrupsi misalnya banyak tindakan kejahatan gitu ya, banyak penipuan, banyak masyarakat yang di PHK atau pegawai yang di PHK gitu, banyak mahasiswa yang kesulitan untuk menerima pelajaran. Ini adalah orang-orang yang tadinya gelisah menjadi semakin panik. Akhirnya dia misalnya mulai melakukan tindakan kriminal. Nah, fase selanjutnya setelah disrupsi, itu harusnya kita mulai berada pada fase yang namanya adaptasi. Bahwa orang sudah mulai berpikir bahwa ya udah deh, nggak ada lagi tuh jalan lain selain kita harus menerima keadaan ini. Atau tadi yang Ibu Emilia bilang bahwa berdampingan dengan COVID-19. Itu masuk pada fase adaptasi. Nah, ketika pemerintah meminta kita berdampingan dengan COVID-19 gitu ya, masuklah fase yang disebut sebagai kenormalan baru. Orang-orang mulai mengembangkan norma-norma baru yang tadi kalau misalnya kalau ketemu sama orang itu harus salim, sekarang ada norma baru bahwa ketika bertemu sama orang nggak boleh salaman gitu. Dulu norma-norma ketika ada acara nikahan kemudian atau akikahan atau acara apapun itu harus datang bersilaturahmi. Kemudian ketika di fase kenormalan baru itu kita mengembangkan norma baru bahwa ketika orang harus ada acara kita mendoakan dari rumah saja atau mengirimkan hampers atau mengirimkan souvenir dan lain sebagainya ya. Next. Nah ini kekhususan buat mahasiswa. Ini di sebelah kiri itu adalah normal life. Yang di sebelah sini adalah new normal. Kita biasanya kuliah tatap muka, kemudian di kehidupan normal itu kita udah mulai terbiasa tuh sama yang namanya laptop, kuota, jaringan gitu ya, internet, Zoom yang tadinya kita nggak tahu, yang tahunya tadi cuma buku referensi ke perpustakaan, sekarang tahunya udah tahu Zoom, udah tahu Google Meet, udah tahu namanya Webex dan lain-lainnya. Karena apa? Karena ada sistem baru itu dengan menggunakan kuliah daring. Yang tadinya kita berkumpul sama teman-teman sekarang di rumah aja. Terus gimana kalau mau kumpul sama teman-teman? Bisa pakai menggunakan video conference, ya, bisa menggunakan sosial media, WhatsApp dan lain-lainnya. Kemudian normal life itu kita bisa ngerjain tugas berkelompok. Kalau new normal, ya mau nggak mau harus ngerjain sendiri. Kemudian kalau new normal itu perkuliahannya ceramah, kalau di new normal itu kuliahnya lebih mandiri. Tugas tidak banyak, kemudian new normal jadi banyak tugas ya buat para mahasiswa. Karena apa? Karena tadi seperti saya bilang bahwa saya menerima banyak keluhan konseling dari remaja khususnya mengenai keluhan mereka terkait tentang perkuliahan dengan sistem daring. Ya, tugas menjadi banyak, kemudian mereka menjadi tertekan karena mereka nggak bisa apa-apa. Kemudian tugas itu kayaknya dicecah sama dosen, tugas seperti itu. Dan kondisi psikologis kita kan sebenarnya belum terlalu bagus gitu. Tapi bagaimana kita harus tetap bertahan pada keadaan normal itu yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana kita bisa beradaptasi, bagaimana kita bisa bertahan dalam kondisi yang seperti ini. Kita akan jelaskan nanti hari ini ya. Oke, next. Nah, tadi kita kembali bahwa tadi fase pertama itu adalah ketidakpastian. Pada dasarnya secara psikologis manusia itu pasti menyukai hal-hal yang pasti. Ya enggak? Misalnya gini deh, kalau misalnya naik pesawat kita pasti suka harus tahu schedule-nya jam berapa. Kalau mau ketemu dosen kita harus pasti ketemunya hari apa, jam berapa gitu. Ya, manusia itu menyukai hal-hal yang pasti. Karena apa? Karena ketidakpastian itu membuat seseorang menjadi tidak nyaman. Kayak gini,
saya pun merasakan ketidakpastian ini membuat kita menjadi tidak aman. Saya nggak tahu kapan harus berakhir seperti ini, kapan kita harus menggunakan metode daring. Kalau ditanyain sekolah mulai kapan juga belum pasti gitu, harus bekerja kapan juga belum pasti, kapan kita harus bisa keluar rumah juga belum pasti. Ketidakpastian itu membuat orang nggak nyaman sehingga menghasilkan emosi-emosi negatif, rasa cemas, rasa takut, khawatir dan lain-lainnya ya. Nah, tapi bagi beberapa orang kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu tergantung pada tingkat toleransi kita pada ketidakpastian ya. Karena ketika toleransi kita pada ketidakpastian itu rendah, kita tidak bisa bertoleransi. Aku nggak bisa nih dengan hidup ketidakpastian seperti ini. Maka kemungkinan nanti pasti akan mengalami gangguan. Masalah kita mengalami masalah atau gangguan secara psikologis, kita bisa menjadi stres, kita menjadi gangguan kecemasan, bisa jadi malah jadi depresi. Karena apa? Karena tingkat toleransi kita itu rendah pada ketidakpastian. Harusnya seperti apa? Ya, kita tahu kita berada pada suatu situasi yang tidak pasti. Tapi kita juga harus memiliki toleransi yang tinggi pada ketidakpastian. Karena apa? Karena kondisi seperti ini bukan kita yang menciptakan. Ya, kita tidak mengharapkan kondisi seperti ini. Jadi kita harus memberikan banyak toleransi pada hal-hal yang apa yang terjadi kita pada hari ini. Ya, baik. Selanjutnya. Nah, ini tadi normal life kemudian berubah menjadi normal life itu akhirnya menjadi masalah. Suatu masalah itu tadi akhirnya bisa jadi mengalami permasalahan secara psikologis. Lalu bagaimana kita bisa mentoleransi itu? Jika kita bisa beradaptasi dengan keadaan kita hari ini. Bagaimana cara beradaptasi? Yaitu dengan melakukan penyesuaian diri. Ya, next. Oke, apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya kunci untuk siap menghadapi new normal itu adalah bagaimana kita beradaptasi dengan keadaan kita hari ini. Bagaimana kita menyesuaikan diri. Jujur, saya pun sempat untuk kesulitan untuk beradaptasi pada keadaan ini di bulan-bulan pertama. Ya nggak? Rasanya berita itu semakin baca berita kita semakin cemas karena berita di sosial media, di TV, di lain sebagainya itu rasanya seperti menghantui. Itu di bulan-bulan awal gitu ya. Nah, di bulan saat ini ya udah berjalan 3-4 rasanya kita sudah mulai bisa menyesuaikan diri. Ya, karena kita sudah mengikuti fase-fase itu. Nah, ya kita bukan saya saja mungkin kalau saya boleh cerita saat ini ya saya sudah mulai bisa beradaptasi dengan kondisi ini walaupun kondisi COVID-19 itu tidak berubah, malah justru kalau di Indonesia atau khususnya di Kalimantan Selatan itu memburuk, tapi kita sudah mulai bisa melakukan penyesuaian diri. Ya, saya sudah mulai bisa beradaptasi, sudah mulai nyaman ketika bekerja di rumah, sudah mulai nyaman untuk bersosialisasi dengan teman-teman lewat sosial media saja. Kemudian sekarang mulai belanja online gitu ya, belanja apapun itu misalnya, artinya kita sudah mulai bisa menyesuaikan diri. Apa sih penyesuaian diri? Penyesuaian diri itu adalah kemampuan kita untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkungan. Sehingga kita tuh puas terhadap diri dan terhadap lingkungan kita. Jadi kita sudah membuat harmonisasi, ya, hubungan yang mesra antara kita dengan lingkungan. Sebelumnya kita tuh nggak mesra waktu di awal-awal COVID-19. Yang maksud tidak mesra itu seperti apa? Tidak harmonis itu seperti apa? Keadaannya seperti ini, kemudian kita mulai menolak, kenapa sih ada COVID-19? Kemudian akhirnya menjadi kecemasan, artinya tidak ada hubungan yang saling berharmonisasi gitu. Akhirnya kita cemas, ketakutan yang sangat takut gitu. Ya,
kondisi buruk itu adalah penyesuaian itu adalah ketika di awal-awal, ketika kita mulai yang tadinya kita hanya mendengar berita di Wuhan, kita hanya sebagai pengamat saja, tapi ketika ternyata COVID-19 sudah mulai di Indonesia gitu, mulai khawatir sampai di tempat kita itu sudah sangat khawatir lagi. Nah, itu butuh penyesuaian diri. Ya, kita butuh membuat harmonisasi diri kita dengan lingkungan kita seperti apa. Bagaimana cara mengharmonisasikan? Kita nggak akan bisa akrab sama seseorang kalau kita nggak menerima mereka. Ya nggak? Jadi harus terima dulu. Oke, ini adalah kondisi yang tidak bisa kita hindari. Kita bisa menolak ini, nggak bisa gitu. Kita nggak bisa. Kita harus menerima. Jadi terima dulu sebelum kita menyesuaikan diri. Ya, akhirnya kita bisa meluburkan diri dalam lingkungan yang kita hadapi. Ya, next. Nah, kemudian saya harus bertanya-tanya, apakah saya sudah bisa menyesuaikan diri gitu ya? Nah, ini ada beberapa hal atau beberapa ciri orang yang sudah bisa menyesuaikan diri, dan diharapkan kita semua di sini yang sedang berhadapan dengan new normal itu sudah bisa menyesuaikan diri. Yang pertama, kita tuh sudah bisa beradaptasi sama keadaan kita, mampu beradaptasi seperti apa sih gitu. Ya udah, kita udah bisa menerima. Kalau misalnya kita udah bisa beradaptasi dengan pembelajaran daring, kita udah bisa beradaptasi apa-apa serba online gitu, beradaptasi tidak bertemu sama teman-teman, artinya kita sudah bisa menyesuaikan diri. Kemudian berusaha mempertahankan diri secara fisik. Kita udah bisa beradaptasi, udah bisa gini. Sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa sebenarnya psikologis manusia itu akan mempengaruhi fisik seseorang. Ya, nah di saat kondisi seperti ini kita harus mempertahankan kondisi diri kita secara fisik itu adalah yang optimal gitu ya. Kita harus punya daya tahan itu, daya tahan tubuh itu yang bagus gitu. Bagaimana caranya? Ya, kita harus menjaga pola hidup yang sehat, tapi juga harus menjaga kesehatan mental yang lebih baik. Harus mempertahankan diri kita secara fisik. Kemudian mampu menguasai dorongan emosi. Ya, saya punya rasa cemas, tapi saya tidak menunjukkan rasa cemas saya berlebihan gitu. Ketika saya marah, saya tidak membentak, saya tidak melempar, itu artinya saya bisa menguasai dorongan emosi. Orang yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan saat ini adalah orang yang punya emosi negatif. Wajar punya emosi negatif, tapi dia bisa mengontrolnya. Ya, kalau misalnya dia punya emosi negatif, tapi dia nggak bisa mengontrolnya, artinya dia belum bisa menyesuaikan diri dengan keadaan ini gitu. Misalnya punya emosi cemas, terus kecemasannya itu akhirnya dia menolak setiap ada orang yang ngetok pintu, dia nggak mau bukain pintu, atau setiap ada orang datang dia semprot pakai disinfektan 1 botol itu, artinya dia belum bisa mengontrol dorongan emosi itu, berarti dia belum bisa menyesuaikan diri. Ya, kemudian perilaku menjadi tidak terkendali dan terarah. Kemudian motivasinya tinggi. Oke, motivasi tinggi itu kaitannya dengan optimisme. Ya, kita harus optimis bahwa kita pasti bisa melewati ini. Yakin deh kita pasti bisa, tapi kita nggak tahu kapan. Lagi-lagi ketidakpastian ya. Tapi kita harus tahu, di tengah ketidakpastian kita harus punya motivasi bahwa kita pasti melewati ini, dan ini pasti akan menjadi lebih baik. Ya, dan sikapnya berdasarkan realitas. Realitas saat ini apa? Ya udah, misalnya kalau harus disuruh pakai masker, ya pakai masker. Kalau harus misalnya tidak keluar rumah kalau tidak penting, ya jangan keluar rumah kalau nggak penting gitu. Nah, itu artinya sikapnya itu udah berdasarkan realitas gitu. Kalau misalnya, ya aku udah nyesuaiin diri, tapi keluar rumah nggak pakai masker, berarti dia belum menyesuaikan dong dengan realitas. Artinya dia sebenarnya belum menyesuaikan diri. Jangan-jangan cuma pengen mengatasi kebosanan aja keluar gitu ya. Nah, sikapnya itu berdasarkan realitas. Ya udah, kalau disuruh cuci tangan, ya udah, nanti kalau misalnya di luar harus bawa hand sanitizer kalau nggak ada air, atau kalau ada air kita pakai sabun gitu ya. Itu harus berdasarkan realitas. Nah,
Kalau ada ciri-ciri orang yang dapat menyesuaikan diri, selanjutnya ini adalah orang next tipe-tipe orang yang tidak dapat menyesuaikan diri. Lalu gimana kalau orang nggak bisa menyesuaikan diri? Sedihnya, kecewanya, putus asanya, takutnya itu menjadi terus berkembang. Ya, ketika kita tadi udah tahu dalam kondisi seperti ini gitu. Tadi saya bilang bahwa emosi negatif itu wajar ya, tapi ketika berkembang terus-menerus, akhirnya dia tidak dapat menyesuaikan diri. Ya, kemudian mempengaruhi fungsi fisiologis serta psikologisnya. Orang yang nggak bisa menyesuaikan diri itu pada keadaan yang saat ini, misalnya dalam keadaan COVID-19 ini, itu kan mempengaruhi fungsi-fungsi fisiologisnya. Karena saya bilang tadi fisiologis dan psikologis itu dua hal yang saling berkaitan. Ya, ketika orang nggak bisa nyesuaiin diri, ketakutannya merajalela, kecemasannya itu pasti akan mempengaruhi kondisi fisiknya. Pernah nggak kita kalau stres itu daya tahan tubuhnya menjadi menurun, kemudian mudah mengalami flu? Atau misalnya gini deh, saya suka kasih contoh gini, kalau misalnya di akhir bulan gitu, kalau mahasiswa di akhir bulan pasti penyakit apa yang sering muncul? Mah gitu ya. Karena apa? Karena ternyata kita ketika di akhir bulan keuangan menipis, stres meningkat. Stres dan mah itu adalah dua hal yang saling berkaitan gitu ya. Jadi fisiologisnya, psikologisnya, karena psikologisnya nggak nyaman, uang habis, kemudian fisiologisnya apa? Kena ke lambung gitu. Orang-orang yang punya mah atau punya lambung, coba deh tanyain, jangan-jangan lagi stres gitu. Atau pernah nggak kalau kalian lagi stres, kalau mengalami tekanan itu pusing, jantung itu berdetak lebih cepat, atau misalnya kalau misalnya tiba-tiba sesak, padahal kalau dites aja, coba aja bawa ke dokter, itu nggak apa-apa jantungnya, atau sebenarnya nggak apa-apa tuh pusingnya tuh sebenarnya karena disebabkan karena psikologisnya. Ada yang seperti itu karena psikologis dan fisiologis adalah dua hal yang saling berkaitan gitu ya. Jadi kita nggak boleh juga mengabaikan psikologis kita. Nah, individu menjadi tidak mampu menggunakan pikiran dan sikap yang baik. Jadi nggak bisa mengatasi tekanan yang muncul itu dengan cara yang baik. Kalau orang yang nggak bisa nyesuaiin diri, tadi saya bilang dia udah nggak mampu tuh menggunakan pikiran akal sehatnya, ya, dan nggak bisa mengatasi tekanan yang muncul dengan cara yang baik. Cara yang baik berarti menggunakan cara yang buruk, misalnya ya udah misalnya lagi COVID-19 gitu ya, dia nggak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi itu, akhirnya dia menjadi tertekan. Dengan tertekan dia menjadi stres, dengan menjadi stres kemudian dia akan melakukan usaha percobaan bunuh diri misalnya. Dia berarti tidak bisa mengatasi tekanan itu dengan cara yang baik. Bagi kita misalnya yang sudah bisa beradaptasi, ya udah aku tertekan, aku stres, aku cemas, maka bagaimana caranya untuk menghindari stres ini? Misalnya melakukan olahraga, lagi musim sepedaan, ya silahkan. Artinya apa? Kita punya tekanan, tapi kita punya cara untuk mengatasi tekanan tersebut. Kemudian cenderung menarik diri dari lingkungan. Tadi saya bilang, orang yang nggak bisa menyesuaikan diri, itu menarik diri dari lingkungannya gitu. Apa? Kan tadi saya bilang kita harus menjaga jarak, sehingga harus pakai online aja tuh kalau mau berhubungan sama teman gitu. Nah, orang yang tidak dapat menyesuaikan diri, dia memutus kontak sama sekali sama lingkungannya, nggak ada menghubungi orang lain, pokoknya diam di rumah, tidak melakukan kontak sosial pada apapun gitu. Sulit bergaul dengan orang-orang sekitarnya karena ketakutannya, akhirnya ngelihat orang aja kayak ngelihat misalnya kayak ngelihat hantu yang harus dihindari gitu, akhirnya dia tidak dapat menyesuaikan diri. Kemudian memiliki stigma, kemudian rendah diri, aduh aku kan ini rentan, aku nggak boleh ketemu sama orang lain gitu. Jadi itu ciri orang yang tidak dapat menyesuaikan diri. Next. Nah, penyesuaian diri, tadi kan saya bilang bahwa penyesuaian diri itu adalah sebenarnya kunci dari penerimaan kita terhadap kondisi yang kita alami hari ini. Ya, apa
saja sih yang mempengaruhi? Yang pertama itu adalah kondisi fisik kita. Ya, kalau misalnya kondisi fisik kita sehat, tidak ada cacat dan lain sebagainya, kita akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri. Kemudian perkembangan dan kematangan diri kita. Di sini saya highlight bahwa keadaan psikologis seseorang itu membuat seseorang dapat menyesuaikan diri. Jadi, ternyata yang membuat kita dapat menyesuaikan diri atau yang membuat kita bisa berdamai sama keadaan diri kita itu hanyalah diri kita sendiri. Ya, nggak boleh nyalahin pemerintahan, kita jangan pemerintah gitu. Aduh, kenapa sih begini, bla 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 ya. Kemudian kita nyalahin siapapun itu. Enggak, padahal sebenarnya yang paling penting itu adalah keadaan psikologis kita. Yang membuat seseorang, yang membuat kita dapat menyesuaikan diri dengan COVID-19 ini hanya kita gitu ya. Jadi bermainlah dengan psikologis kita hari ini. Ya, next. Nah, ini merupakan highlight dari apa yang saya bicarakan, bahwa bagaimana sih cara beradaptasi. Satu tadi, berdamai dengan COVID-19 caranya adalah dengan cara menyesuaikan diri. Bagaimana menyesuaikan diri? Yang pertama adalah dengan berdamai dengan situasi kita saat ini. Menerima kenyataan bahwa hal ini juga dialami oleh semua orang. Butuh waktu memang untuk berdamai dengan situasi. Tidak semudah, ayo damai yuk sama situasi ini. Enggak, saya pun juga harus butuh waktu gitu untuk berdamai dengan, menerima dengan keadaan ini gitu. Ya udah, terima aja, karena ini semua dialami oleh semua orang. Kita tidak bisa mengubahnya, kita tidak bisa menolaknya. Jadi terimalah bahwa ini juga harus kita alami gitu. Yang kedua, caranya itu adalah fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Kenapa orang itu nggak bisa berdamai? Kenapa orang itu nggak bisa nerima? Kenapa orang itu nggak bisa menyesuaikan diri? Karena fokusnya pada masalah. Fokusnya pada COVID-19 aja, yang baca beritanya COVID-19. Kemudian jumlah kasusnya, kenapa dia bisa tertular, bagaimana peraturan pemerintah yang tidak bisa menangani hal ini, kemudian kenapa tidak ada obat. Itu fokus pada masalahnya. Kenapa orang mudah tertekan, kenapa orang terus-terusan tertekan, karena apa? Karena terlalu fokus pada masalahnya. Harusnya untuk mengatasi sebuah permasalahan, untuk mengatasi atau bisa berdamai dengan sesuatu, kita harus fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Ya sudah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan saat ini? Ya, satu, misalnya menjaga protokol kesehatan. Oke, kita jaga protokol kesehatan. Apa yang bisa kita lakukan? Mengikuti kuliah daring misalnya. Oke, berarti fokus pada kuliah daring. Misalnya, bagaimana caranya kita bisa, dengan sistem kuliah daring, kita bisa paham dengan materi yang diberikan oleh dosen, fokusnya pada itu. Bagaimana cara kita memecahkan masalah, bukan fokus pada masalahnya. Ya, sekali lagi saya highlight bahwa untuk beradaptasi dengan kehidupan baru, itu kita jangan fokus pada masalah, fokus pada apa yang harus kita lakukan. Fokus pada bagaimana cara pemecahan masalah yang bisa kita lakukan. Buat aja gitu, karena setiap orang itu punya cara masing-masing gitu. Mungkin cara saya itu berbeda dengan cara Anda. Tapi jangan lupa, caranya adalah untuk bagaimana bisa keluar dari hal ini gitu. Kejenuhannya bagaimana. Ya. Kemudian tetap terhubung dengan orang lain. Penting sekali untuk tetap terhubung dengan orang lain. Ya. Kita pada dasarnya kan makhluk sosial ya. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita pasti butuh bantuan orang lain. Jadi tetaplah terhubung dengan orang lain. Ya, misalnya lalu gimana, katanya disuruh physical distancing atau disuruh social distancing, nggak boleh ketemu dulu, nggak boleh jalan-jalan dulu sama teman-teman, nggak boleh nongkrong dulu. Terhubung bukan berarti harus dengan tatap muka kan. Dengan seperti ini saya terhubung dengan Anda gitu. Saya terhubung dengan kalian di sini.
bisa dengan chatting. Sekarang kemudahan teknologi itu akan sangat membantu sekali, dan hari ini kita mungkin bisa berterima kasih pada teknologi, bahwa dengan teknologi kita bisa membuat kita menjadi terhubung satu sama lain. Ya, kita bisa menghubungkan dengan orang yang di Australia, kita bisa terhubung dengan teman kita yang di Papua, kita bisa terhubung dengan teman kita yang sebelah rumah lewat online gitu ya. Jadi penting, tetap harus menjaga sosialisasi dengan orang lain, jangan sampai menarik diri dari orang lain. Ya, kemudian menyeimbangkan emosi, boleh sedih tapi jangan lupa untuk bahagia. Bahagia ini juga menjadi highlight saya, bahwa kita itu harus sebenarnya untuk berdamai, untuk menjadi sehat, untuk menjadi beradaptasi, itu intinya apa? Kita harus bahagia. Ya, bagaimana cara bahagia? Bahagia itu tidak tergantung pada orang lain, karena yang membuat bahagia itu hanya diri kita sendiri. Ya, kebahagiaan itu berdasarkan penelitian yang saya baca, ketika kita menjadi orang yang bahagia, maka akan meningkatkan daya imun tubuh. Karena tadi yang seperti saya bilang, bahwa psikologi seseorang itu pasti akan mempengaruhi fisiologisnya. Ya, coba deh kalau kita bahagia, pasti rasanya tubuh itu nyaman. Ya, kita makan asupan gizi yang banyak, itu minum vitamin yang banyak, tapi kita sedih, kita stres, kemungkinan daya tahan tubuh juga akan tetap turun gitu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu bahagia. Nah, kemudian selanjutnya itu kurangi frekuensi mencari tahu info yang tidak jelas dan membuat khawatir. Ya, ini saya alami, ini mungkin contoh nyata dari saya, karena saat ini saya sudah tidak lagi membaca-baca berita mengenai COVID-19, hanya berita-berita dari situs-situs yang memang resmi. Jadi kalau misalnya di Instagram yang saya ikuti hanya informasi-informasi yang resmi dari pemerintah, yang itu tidak ada unsur menakut-nakuti, karena ketika kita semakin terpapar dengan berita-berita negatif, maka kecemasan kita akan menjadi semakin bertambah, kemudian kita menjadi kesulitan untuk beradaptasi dengan kondisi kita hari ini. Ya, jadi kurangi ya, di awal saya jujur saya terlalu banyak membaca berita, dan kemudian akhirnya saya cemas sendiri gitu kan. Nah, akhirnya saya tahu, oh ternyata polanya jangan lihat berita yang serem-serem deh, jangan baca-baca, jangan mencari-cari tahu. Jangan, kalau saya tahu misalnya saya punya grup WhatsApp banyak tuh, dia ada kan grup WhatsApp yang suka men-share berita-berita yang tidak ada akurasinya. Oh, itu saya tahu, saya hanya membaca sekilas saja, saya tidak akan baca semuanya gitu. Nah, itu penting sekali, kita harus membatasi diri kita dengan informasi-informasi yang tidak jelas, agar kita bisa beradaptasi dengan keadaan ini. Nah, kemudian kemampuan untuk mengatasi stres dan kecemasan. Kalau di psikologi kita punya itu namanya coping stress. Bagaimana kita cara mengatasi kecemasan atau stres atau tekanan. Dan coping stress, cara orang mengatasi tekanan itu berbeda-beda. Ya, mungkin kalau saya cara mengatasi kecemasannya misalnya dengan mendengarkan musik, dengan belanja, dengan bermain musik, itu mungkin berbeda dengan Anda gitu ya. Jadi kita tuh harus tahu, kenali diri kita. Sebenarnya inti kita itu harus sebenarnya pengenalan pada diri kita. Ketika misalnya kita stres, kita cemas, apa sih yang harus kita lakukan, itu mungkin akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tapi cari cara yang itu membuat kita lebih nyaman. Misalnya saat ini saya lihat banyak orang yang sepedaan. Ya, mungkin itu adalah cara mereka untuk mengatasi stres mereka dan kecemasan mereka. Boleh, olahraga boleh, tapi harus tetap jaga protokol kesehatan. Itu new normal, karena kita hari ini katanya ingin berdampingan dengan yang namanya COVID-19. Ya, kemampuan untuk mengatasi stres. Atau misalnya hanya sekedar menulis sesuatu, atau bagi yang ilmiah menulis jurnal gitu. Ketika menulis jurnal maka stresnya berkurang, boleh lakukan. Tulislah jurnal, tulislah buku, novel, tulislah cerpen gitu.
Atau ada orang yang cara mengatasi stresnya dengan cara tiduran, boleh. Ada orang yang mengatasi stres dengan cara makan, boleh, silahkan. Kalian harus mencari tahu bagaimana cara kalian. Ya, karena apa? Kalian harus tahu tadi fokus pada apa yang harus dilakukan. Nah, ini mungkin sudah digembor-gemborkan oleh pemerintah untuk pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga, minum vitamin, menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, ini juga penting. Lakukan me time. Ya, bagi orang tua mungkin di sini yang menjadi peserta ada yang orang tua atau anak yang biasanya itu pisah sama orang tua karena kuliah ngekos, sekarang harus kumpul lagi sama orang tua 24 jam, atau hari ini yang biasanya kerja sampai jam 4, ketemu anaknya adalah setelah jam 4 sampai malam dia tidur. Ini harus ketemu anak 24 jam, ketemu istri 24 jam, karena ketemu 24 jam itu kemungkinan pasti kan akan terjadi gesekan-gesekan. Berdasarkan penelitian, ketika kondisi seperti ini banyak konflik keluarga yang terjadi, banyak orang tua yang mengalami tidak bisa mengendalikan diri kepada anak dibunuh, misalnya saya dengar beberapa kasus seperti itu ya. Jadi apa? Kenapa penting untuk melakukan me time, waktu buat kita sendiri? Misalnya, kalau saya misalnya me time, ya udah misalnya weekend punya waktu ngapain gitu sendiri. Misalnya kalau suka masak ya monggo masak gitu. Tapi tanpa direcokin sama anak sama suami. Nah itu disebut sebagai me time. Terus jangan lupa bahwa libatkan Allah atau libatkan Tuhan pada setiap kondisi kita. Bersyukurlah bahwa hari ini tadi mungkin Bu Emilda bilang bahwa kita tidak bisa memprediksi kondisi seperti ini, bahwa orang-orang mungkin bisa jadi hanya kita tuh bersyukur bahwa ternyata kita berada pada kondisi ini, bersyukur bisa di rumah aja, bersyukur bisa menjaga kesehatan aja. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Kemudian jangan lupa ini, hubungi profesional jika butuh bantuan ya. Setiap orang berbeda-beda. Mungkin saya, Anda itu sudah bisa beradaptasi dengan keadaan ini. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa atau belum bisa beradaptasi dengan kondisi ini karena setiap orang berbeda-beda. Ada yang namanya individual differences atau perbedaan individu. Jika misalnya kecemasan atau emosi negatif yang punya terkait COVID-19 yang nggak bisa diatasi, silahkan hubungi profesional jika butuh bantuan. Banyak kok gitu ya yang bisa mengulurkan tangan untuk membantu saudara di sini. Layanan psikologi untuk saat jiwa. Jadi kalau misalnya ada yang masih belum bisa berdamai, belum bisa beradaptasi, atau emosinya menjadi semakin berkembang, boleh menghubungi ekstensi 119 dan kemudian tekan 8. Di sana ada relawan psikologi akan membantu gitu. Jadi jangan khawatir. Sekarang juga saya lihat bahwa instansi-instansi yang terkait dengan jurusan psikologi sudah membuka layanan konseling secara gratis. Jadi jangan khawatir. Kalau misalnya kita butuh bantuan, silahkan cari bantuan. Jangan menutup diri pada bantuan orang lain, gitu ya. Jadi boleh, ini salah satu contohnya, karena kebetulan untuk layanan psikologi itu sudah banyak yang dilakukan secara gratis terkait dengan COVID-19 ini. Ya, next. Nah, kembali lagi, kita tadi sudah mulai. Ketika kita sudah beradaptasi dengan keadaan COVID-19 ini, artinya juga kita sudah mulai harus beradaptasi dengan pembelajaran. Karena tema webinar hari ini adalah bagaimana kesiapan mahasiswa untuk
untuk beradaptasi dengan pembelajaran daring. Ya, yang pertama, kenali dirimu. Ya, kita harus tahu tadi, kalau mau sukses belajar, kita harus kenal dulu sama diri kita. Oh, aku tuh kalau daring, misalnya kita nih udah masuk pada tahapan beradaptasi dengan kondisi ini. Nggak bisa, kalian mau tatap muka nggak bisa karena peraturan dari pemerintah itu mengharuskan kuliahnya masih harus daring. Ya udah, terima aja, berarti kita harus ikut kuliah daring. Lalu bagaimana cara kita menyiapkan diri kita untuk bisa kuliah dengan daring? Yang pertama itu kenali dirimu dulu. Oke. Ada tipe orang yang suka dengan menggunakan daring. Ada orang tipe yang tidak suka. Ada orang yang kesulitan. Ada orang yang dibekali dengan masalah misalnya kuota jaringan karena harus pulang kampung gitu. Ya, kenali dirimu. Tahu masalahku tuh di mana. Misalnya, oke, aku bisa daring, tapi aku kesulitan karena tidak ada yang menjelaskan. Ya, kemudian temukan potensimu. Ya, kamu harus cari tahu dulu bagaimana potensi yang kita punya. Oh, aku itu misalnya tadi aku tuh nggak suka daring karena nggak ada yang ngejelasin, karena dosen biasanya cuma kirim materi. Kemudian temukan potensimu. Oh, aku kan orangnya mandiri gitu. Jadi aku bisa belajar sendiri. Kemudian bagaimana cara strategi yang tepat? Ya udah, misalnya kalau misalnya kita tahu bahwa dosen itu hanya memberikan materi secara mengirimkan materi saja, terus kita tahu, oke, cara strategi yang tepat gimana? Saya harus belajar lebih mandiri. Ya, memang ketika kuliah daring, kita harus belajar jauh lebih mandiri ketimbang harus tatap muka. Karena apa? Karena ketika tatap muka, kita bisa langsung bertanya sama dosen, Bu, Pak, saya nggak paham nih, bisa minta bantu jelasin? Gitu, boleh. Tapi ketika daring, misalnya dapat dosen yang hanya mengirimkan materi saja, lalu bagaimana? Kalian kan sudah dewasa, sudah bisa mencari sesuatu secara mandiri. Silakan kalian cari, misalnya sekarang kemudahan teknologi gampang. Saya dapat beberapa jurnal, beberapa perpustakaan nasional, beberapa penerbit internasional bahkan membuka semua open access, semua jurnal mereka, atau mengirimkan e-book secara gratis yang bisa kalian baca secara mandiri gitu. Nah, cobalah melakukan atau menjadi lebih mandiri lagi. Ya, next. Nah, ini tips kuliah bagi mahasiswa untuk siap secara daring tadi. Setelah kita sudah bisa beradaptasi, kita hadapi ini fokus pada, tadi saya bilang bahwa kita harus fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Yang kita bisa lakukan adalah apa? Mengikuti peraturan kampus, misalnya dengan kuliah daring. Ya, misalnya satu, melakukan apa? Manajemen waktu. Tetapkan deadline gitu ya. Kalau misalnya gini, saya kan juga daring ya dengan mahasiswa saya. Biasanya mahasiswa itu ketiduran lah ketika jam kuliah, lupa lah, kemudian mengumpulkan tugas terlambat lah. Karena apa? Karena mereka nggak punya manajemen waktu yang bagus gitu. Ya misalnya, karena kalau misalnya di kampus itu kan jelas masuk kuliah jam 8, pulang jam 4. Ketika dari sama sih sebenarnya jam 4 sampai jam 8 sampai jam 4, tapi kadang kita melalaikan karena harus lewat online ya. Jadi harus tetap manajemen waktu, buat penjadwalan. Kapan aku harus mengumpul tugas, kapan aku harus kuliah, itu kalau bisa kalian tuliskan, buat diagram hari Senin itu ngapain, Selasa itu ngapain, Rabu itu ngapain. Itu biar kita enggak terlewat waktunya. Karena kalau online itu kan ya waktu kadang fleksibel gitu. Nah, itu harus kita penting. Kemudian kalau kuliah daring itu harus tetap menjaga adab belajar. Ya, saya kalau kuliah daring, misalnya dengan sistem online, saya harus memastikan bahwa mahasiswa saya untuk mengaktifkan video. Karena apa? Karena saya pengen melihat situasi mereka ketika belajar itu seperti apa.
Karena gini, kebayang nggak kalau misalnya kalian lagi sambil kuliah, kenapa kadang kuliah daring tuh nggak masuk? Iya nggak masuk gitu. Harusnya kalian duduk di meja sambil menulis, ini kalian dengerin penjelasan dosennya sambil rebahan gitu, sambil tidur gitu ya. Artinya ada belajar itu tidak kalian penuhi. Akhirnya apa? Akhirnya kalian tidak paham dengan materi yang diberikan oleh dosen. Jadi harus tetap menjaga adab belajar. Pastikan bahwa kalian rapi misalnya atau sudah mandi. Karena kondisi seperti itu pasti akan mempengaruhi kalian dalam belajar. Ya, jadi menurut saya ketika kuliah daring itu kalian tidak boleh mengabaikan hal-hal tersebut. Kebayang nggak kalau badan nggak enak, gatel, bau karena nggak mandi terus harus ngikutin pelajaran dari dosen? Wajar dong kalau kalian nggak paham gitu, wajar sekali karena kondisi lingkungan itu akan mempengaruhi sekali pada proses pembelajaran seseorang. Ya, jadi jangan lupa untuk tetap menjaga adab belajar. Ya, jadi harus seperti belajar pada umumnya gitu. Ya, bedanya nggak pakai sepatu misalnya atau pakaiannya nggak pakai kemeja dan kain celana panjang. Boleh, tapi pakaian sopan. Karena agar itu akan untuk menjaga situasi belajar kalian menjadi kondusif. Nah, kemudian siapkan fasilitas penunjang. Apa sih fasilitas penunjang? Ya, kuota, jaringan, kemudian sinyal itu seringkali menjadi hambatan sih, saya tahu itu akan menjadi hambatan sekali bagi mahasiswa yang untuk kuliah daring. Tapi kalian, karena ini harus kalian hadapi, kalian harus punya tahu cara. Bagaimana cara, misalnya agar kuotanya tetap, bagaimana cara sinyalnya stabil. Nah, itu harus kalian siapkan fasilitas penunjang, walaupun ya memang akan mengeluarkan sedikit lebih usaha, misalnya dengan mengisi pulsa tambahan atau seperti apa. Ya, kemudian jangan lupa untuk update berita. Update berita apa? Karena daring, kalau misalnya biasanya ke kampus ngeliat pengumuman ada ditempel kelihatan. Nah, kadang banyak mahasiswa mengeluhkan, Bu, saya nggak tahu, Bu, gitu. Nggak bisa, nggak ada alasan. Karena kalian ini, kita berada pada kondisi yang benar-benar harus semua apa-apa digital gitu. Berada pada era 4.0 gitu ya. Jadi sebenarnya ini sudah kita persiapkan sebelumnya, memang kita harus berada pada kondisi ini. Jadi harus update berita. Kemudian cari tempat yang kondusif. Jangan misalnya sambil bahan di tempat tidur atau di tempat taman gitu yang ramai. Jadi kalian harus menciptakan suatu tempat yang benar-benar kondusif. Harus menghadirkan suatu situasi belajar, karena kalau yang namanya proses pembelajaran itu ada dipengaruhi oleh internal dan eksternal. Internal itu dari dalam diri kita, eksternal itu apa? Bisa jadi lingkungan itu mempengaruhi proses pembelajaran kita. Jadi kita akan lebih nyaman ketika kita berada pada tempat yang kondusif. Kebayang nggak kalau misalnya di sebelahnya kita sambil rebahan di kasur, yang nggak akan kondusif, kita nggak akan paham gitu. Atau berada di tempat lagi kuliah di tempat di kos-kosan yang ramai, nggak bisa. Harus benar-benar cari tempat yang kondusif, yang harus membuat diri kalian nyaman, karena lingkungan, tempat, kemudian itu pasti akan mempengaruhi proses pembelajaran kalian. Penerimaan kalian terhadap informasi itu juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya cahayanya harus yang terang, atau misalnya suhunya harus nyaman, atau yang bersih dan rapi. Ya, cari tempat yang kondusif, karena kita akan berjalan daring ini paling nggak 1 semester ini. Jadi kalian paling nggak buat 1 spot di kos-kosan yang membuat kalian nyaman untuk belajar. Ya, kemudian jangan lupa untuk mengendalikan diri kalian. Maksudnya apa mengendalikan diri kalian? Ya itu tadi, kita harus belajar mengendalikan diri. Nggak ramean main karena di rumah aja, karena nggak harus kuliah gitu, jadi sambil main game, kemudian bisa sambil ngapa-ngapain, jadi harus mengendalikan diri. Tetap harus mengendalikan diri, ya, karena
mahasiswa dan juga sebenarnya pada para dosen gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga kalau mungkin ada Bapak Ibu dosen yang juga mendengarkan, ini juga kayaknya juga harus kita lakukan nih, tetap menjaga adab belajar gitu ya. Kadang kalau males dosennya matiin kamera terus pakai daster gitu ya gitu, tapi kita juga menjadi tidak nyaman untuk mengajar. Jadi harus tetap menjaga hal-hal yang sudah saya sampaikan ini. Ya, jadi kita harus menyiapkan banyak hal ketika menyiapkan diri, menyiapkan hal-hal lain yang harus kita siapkan agar kita bisa mengikuti kuliah hari ini dengan baik. Next. Nah, ini mungkin yang terakhir, jadi jangan lupa kalau misalnya tadi kalau udah kuliah daring kan kita harus di rumah aja ya, tapi jangan lupa untuk protokol kesehatannya untuk berdamai dengan keadaan ini. Ada multivitamin, disinfektan, jaket praktis nyaman, botol minuman, semuanya harus sudah disiapkan. Karena kita harus menyiapkan segala hal, baik secara psikologis, baik secara fisik, dan menyiapkan hal-hal lain agar kita bisa mempersiapkan diri kita menghadapi new normal. Ya, selanjutnya. Ya, terakhir dari saya, selamat berdamai dengan kenormalan yang baru, selamat menyiapkan diri untuk kuliah secara daring. Jangan lupa untuk terima bahwa ini adalah kondisi yang memang harus kita terima. Jangan lupa untuk fokus pada apa yang bisa kita lakukan, bukan fokus pada masalahnya. Dan selamat menikmati, syukuri bahwa kita bisa melewati, bisa menghadapi hal ini secara bersama-sama. Ya, demikian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya kepanjangan. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rika, tadi materinya sangat menarik Bu. Jadi saya jelas itu bukan kepanjangan materinya, justru buat kita itu sangat bermanfaat, dan bagi mahasiswa yang sangat membutuhkan wawasan dan ilmu pengetahuan, tentu materi yang disampaikan tadi masih sangat kurang. Artinya dalam hal ini selain materi yang disampaikan oleh Ibu Rika tadi, banyak poin-poin yang masih bisa digali lagi oleh mahasiswa untuk dipelajari, baik itu mungkin nanti dari materi Ibu Rika ini bisa kalian cari di Google juga. Begitu kita klik nama beliau, itu otomatis akan langsung terpapar berbagai materi-materi dan artikel-artikel yang telah baik Bu Rika. Untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Jadi di sini Bu ada banyak sekali pertanyaan yang sudah disampaikan mahasiswa. Untuk sesi pertama ini saya sampaikan 3 pertanyaan Bu yang akan kami bacakan. Pertama itu dari Sitanggang, dari mahasiswa Polkes Kemenkes Semarang. Ya, menurut Maria Sitanggang, dia menanyakan bagaimana seharusnya kita merespon terhadap keluarga yang satu rumah di mana salah satu anggota keluarganya ini merupakan pasien yang positif COVID-19 ya. Jadi ini bukan terkait pembelajaran yang ditanyakan, tapi mungkin secara psikologi dia ingin menanyakan tentang kondisi tersebut, di mana anggota keluarga yang lainnya itu tidak positif. Jadi mungkin dalam satu rumah tangga itu misalnya kepala keluarganya itu positif. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mohon penjelasan untuk psikis anggota keluarga yang tidak positif, karena bisa kita pungkiri masih ada stigma negatif dari masyarakat terhadap keluarga yang salah satu anggota keluarganya itu positif COVID-19. Kemudian pertanyaan yang kedua saya sampaikan dari
Nurus Surya juga dari Poltekkes Kemenkes, namun ini mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Tadi telah disampaikan oleh Ibu Rika bahwa tingkat toleransi pada ketidakpastian harus ditumbuhkan dan ditingkatkan dalam menghadapi normal baru. Nah, menurut Ibu, apa saja usaha-usaha yang sejatinya bagi kami mahasiswa lakukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan toleransi dalam hal tersebut? Kemudian yang ketiga ini dari Muji Wilestanto, Seskoal Jakarta, Bu ya. Jadi memang mahasiswa kami dan partisipan kami ini, Bu, bukan hanya terbatas mahasiswa yang usia remaja, namun juga ada mahasiswa yang tugas belajar, izin belajar, dan program percepatan, di mana mereka merupakan mahasiswa yang sudah bekerja dan berkeluarga. Nah, di sini ada mahasiswa yang menanyakan, ini terkait lanjutan dari Nurus Suraya tadi, Bu, ya, bahwa sesuai yang ketidakpastian ini, bagaimana sikap orang tua untuk membuat perencanaan baik itu jangka pendek, menengah maupun jangka panjang bagi anak-anak kita yang masih sekolah. Jadi ini ada 3 pertanyaan dulu yang kami sampaikan. Mohon Bu Rika bisa menjawab agar dapat memenuhi rasa penasaran dan keingintahuan para peserta webinar. Silakan, Bu. Sudah selesai. Oh iya, ternyata tadi di... Iya, silakan, Bu. Oke. Iya, baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Nanti saya minta tolong diingatkan lagi kalau ada yang terlupa ya Bu terkait pertanyaannya. Oke, yang pertama tadi bagaimana kalau misalnya ada salah satu keluarga yang terpapar COVID-19, bagaimana secara psikologis kita menghadapi hal tersebut gitu ya. Ya, saya paham bagaimana perasaan. Siapa tadi Bu yang nanya, Bu? Dari Poltekkes Semarang, Maria ya? Sinta Sikandang. Ya, oke, saya paham perasaan Maria bagaimana rasanya hidup berdampingan dengan pasien COVID-19. Memang menjadi tidak mudah, tapi juga bukan sesuatu yang susah gitu ya. Apalagi misalnya ini adalah anggota keluarga kita. Yang pertama, kita harus tetap memberikan dukungan secara psikologis bagi orang yang mengalami atau yang menjadi pasien dengan COVID-19 tersebut. Ya, kemudian kita beri motivasi saja. Ini untuk kepada pasiennya dulu ya, kepada yang terpapar dulu. Beri motivasi bahwa ini akan pasti bisa dilalui, pasti bisa sehat, dan pasti kita memberikan berita-berita atau cerita sukses orang yang sudah sembuh. Kalaupun misalnya kita tidak bisa berkomunikasi, paling enggak kita memberikan dukungan emosional terhadap orang tersebut. Misalnya kalau orang tersebut di rumah sakit kan masih bisa kita kontak pakai handphone. Kita bisa kasih dorongan-dorongan, kita kasih motivasi-motivasi. Kita kasih berita orang yang pernah sembuh bagaimana gitu. Kita jadi meningkatkan semangat mereka, ya. Nah, kemudian bagaimana cara menjaga psikologis kita? Memang kita nggak bisa mengontrol pendapat dari orang lain, dan pendapat orang lain ataupun pandangan orang lain itu paling tidak bisa kita kontrol di hidup kita, ya. Dan sedikit banyaknya itu pasti akan mempengaruhi. Nah, jangan lupa bahwa kondisi psikologis itu harus tetap dijaga. Kita harus menjadi tetap sehat mental. Karena tadi saya bilang bahwa psikologis seseorang itu pasti akan mempengaruhi fisik. Paparan COVID-19 ini kemungkinan bisa tergantung pada daya tahan tubuh kita. Gitu ya, daya tahan tubuh itu bisa kita dapat selain dengan menjaga pola hidup yang sehat, itu dengan menjaga kesehatan mental yang juga sehat.
Jadi penting banget untuk selalu menjaga kesehatan mental kita. Ya, misalnya dengan cara membahagiakan diri kita sendiri. Nggak usah didengerin apa yang stigma-stigma negatif dari orang lain. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa gini, kalau misalnya kayak kita alergi udang gitu ya, jangan dekati udangnya kalau kita nggak mau gatal. Ya, sama. Kalau misalnya ada yang membuat kita stres, misalnya anggapan-anggapan dari orang lain itu membuat kita stres, hindari ketemu sama orang tersebut gitu. Kalau bisa ya udah, kalau misalnya ada WA dari siapa yang tahu itu bakal mendownkan diri kita, nggak usah kita misalnya ya udah terima kasih doakan gitu, seperti itu. Jadi harus kita tetap jaga kesehatan mental kita harus tetap membahagiakan diri kita, karena itu adalah bagian penting dari daya tahan tubuh tadi. Ya, bagi pasiennya kita harus tetap memberikan dukungan emosional, bagi diri kita secara psikologis kita harus membuat diri kita juga nyaman, kita harus juga menjaga kesehatan mental kita, bisa dengan melakukan, tadi saya bilang coping stress. Apa sih coping stress? Cara mengatasi stres kita gimana gitu. Kalau misalnya kamu suka baca buku, Maria suka baca buku, silahkan baca buku. Kalau Maria suka nonton drama Korea, silahkan nonton drama Korea gitu. Jadi buatlah dirimu bahagia, biar tidak hal-hal negatif dari luar diri kita itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Jadi cari sesuatu yang membuatmu bahagia gitu ya. Dan yang penting yakinkan bahwa yang sakit itu udah akan sembuh, keluarga-keluarga lain tidak akan terpapar COVID-19. Ya, karena sebenarnya ketika kita yakin pada sesuatu itu dari keyakinan gitu. Apa yang kita yakini itu yang akan terjadi. Kalau kita misalnya meyakini bahwa, jangan-jangan nanti aku terpapar juga deh gitu kan. Nah, itu bisa jadi keyakinan buruk kita itu yang membuat kita akhirnya terpapar. Sama kayak misalnya gini deh, simpel, orang tua kadang, ayo jangan lari-lari nanti jatuh loh gitu ya. Itu keyakinan orang tua kalau anaknya lari jatuh, dan akhirnya anaknya jatuh gitu. Karena apa? Karena orang kampinya gitu. Jadi sehat, yakin bahwa diri kita tidak akan terpapar COVID-19, itu yang lebih penting. Ya, karena keyakinan itu sama dengan doa. Semakin kita yakin, sama seperti kita mengulang doa, dan itu yang akan terjadi, dan itu yang akan dikabulkan oleh Tuhan. Ya, jadi tetap jaga kesehatan mental dan seperti itu. Untuk yang kedua, tadi saya bilang bahwa kita harus bahwa orang yang punya toleransi rendah terhadap ketidakpastian itu pasti akan mengalami kecemasan gitu ya. Lalu bagaimana cara meningkatkan meningkatkan toleransi itu? Yang pertama, terima keadaan ini gitu. Ketika kita tidak bisa menerima keadaan ini, maka kita tidak akan bisa mentoleransi apa yang terjadi pada diri kita. Ya, butuh waktu memang untuk menerima keadaan. Saya juga nggak berharap Masnya bisa langsung menerima keadaan dalam waktu 1 minggu, misalnya COVID, saya bisa menerima keadaan, enggak. Memang butuh waktu untuk menerima sesuatu yang bagi kita susah diterima gitu. Jadi terima saja keadaan, yakini bahwa ini adalah semua orang pasti akan menjalani ini. Jangan lupa lagi bahwa menerima itu adalah bahwa kita misalnya dalam kondisi saya menerima bahwa saya cemas, itu proses penerimaan. Ya, saya tahu saya cemas, saya tahu berada pada kondisi ini, maka saya harus menerimanya. Kemudian bagaimana kita bisa mentoleransi ini agar menjadi lebih baik gitu. 1, menerima. 2, jangan fokus pada masalahnya. Jangan fokus pada kasus-kasus COVID, tapi fokus pada apa yang tadi yang bisa saya lakukan ya gitu. Otomatis ketika kita bisa menerima dan fokus pada apa yang bisa kita lakukan, toleransi kita juga akan menjadi semakin tinggi terhadap
COVID-19 ini. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga tadi apa, Bu? Mas Muji. Dari Mas Muji, nah, peran orang tua pada fase ketidakpastian ini, bagaimana orang tua ini menyikapi agar dapat membuat perencanaan jangka pendek, menengah atau panjang bagi anak-anak kita yang masih sekolah. Jadi mensiasatinya, Bu, pada fase yang ketidakpastian ini. Oke. Ya, yang pertama yang harus dilakukan dulu, Ibu harus berdamai dulu dengan kondisi ini. Kalau Mas Muji dulu harus berdamai dulu dengan kondisi ini. Karena kalau Mas Muji nggak bisa berdamai sama kondisi ini, nggak akan mungkin bisa mendamaikan anak Mas Muji dengan rencana-rencana jangka panjang, walaupun sudah membuat rencana jangka panjang pendek, tapi kalau misalnya Mas Muji atau orang tuanya tidak berdamai dengan kondisi ini, tidak akan bisa. Jadi langkah pertama adalah berdamai dulu, diri kita dulu. Sama kayak gini, kita nggak akan mungkin bisa membahagiakan anak kita kalau kita tidak bahagia. Banyak orang tua bilang bahwa saya pengen bahagiakan anak saya biar aja saya kada bahagia, biar aja saya nggak bahagia gitu ya. Banyak orang tua berpendapat gitu. Nggak akan bisa gitu. Kita harus bahagia dulu baru bisa membahagiakan orang lain. Sama seperti ini,